Biro Pers dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden mencabut ID liputan milik jurnalis TV diduga akibat menyanyikan soal kasus MBG ke Presiden. Ya, pemirsa, sejumlah organisasi pers pun mengecam tindakan ini karena dianggap mencabut hak kebebasan pers. Soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak, Pak? Ya, jadi begini. Masalah MBG belum usai. Biro Pers dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden malah mencabut kartu peliputan milik jurnalis CNN Indonesia TV Diana Valencia. Sebabnya Diana Valencia melontarkan pertanyaan mengenai permasalahan MBG ke Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menyelesaikan lawatannya di sejumlah negara pada Sabtu lalu. Sejumlah organisasi pers seperti Dewan Pers, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, dan juga Aliansi Jurnalis Independen atau AJI menyayangkan tindakan penarikan kartu ID wartawan istana itu. Untuk itu kami mendesak kepada Biro Pers dan Media Informasi Istana untuk memberikan klarifikasi penjelasan atas penarikan kartu identitas Saudari Diana. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menanggapi pencabutan kartu peliputan jurnalis yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Ia mengatakan akan mencari jalan keluar terbaik. Ya, kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok akan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan lah, cari jalan keluar terbaik. Sebelumnya pencabutan ID liputan oleh pihak istana dilakukan setelah Diana bertanya ke Prabowo soal penanganan MBG dalam sebuah wawancara. Pemimpin redaksi CNN Indonesia juga telah melayangkan surat resmi ke istana untuk meminta penjelasan. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke rumah kediamannya Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, para menteri dikumpulkan berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang tengah menjadi sorotan lantaran banyak kasus keracunan. Tapi emang Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Pemanggilan dilakukan untuk memantau perkembangan sejumlah program unggulan, mulai dari swasembada pangan, Koperasi Merah Putih, hingga evaluasi penanganan kasus keracunan makan bergizi gratis. Salah satu yang dilaporkan dari hasil rapat perbaikan program itu adalah terkait tata kelola MBG. Prabowo juga disebut memberikan petunjuk detail untuk perbaikan program tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut beberapa sampel dari MBG juga sudah selesai diteliti dan penyebab banyaknya siswa yang keracunan karena adanya bakteri. Ya, jadi terus terang berkenaan dengan masalah MBG, sejak kemarin beliau mendarat di Halim, memanggil beberapa menteri khusus untuk berkenaan dengan masalah MBG. Kemudian juga tunjuk terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan, kita mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita gitu. Hasil rapat kita tadi siang berkenaan dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ juga terus terang Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis. Misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu kaitannya dengan masalah air itu. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri. Yang patut diduga salah satunya adalah kedisiplinan kita di dalam melakukan proses memasak di setiap dapur-dapur tersebut. Kita
mungkin kalau bicara target ya, hitungan minggu harus sudah selesai semuanya untuk memastikan bahwa Ya, pemerintah menutup sementara dapur penyedia makanan bergizi gratis bermasalah dan sebabkan keracunan pelajar. Investigasi juga akan dilakukan pemirsa untuk mencari penyebab keracunan makanan. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan kasus keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memperbaiki tata kelola di bidang gizi nasional, salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Desakan untuk menghentikan sementara atau moratorium program MBG sudah disuarakan masyarakat dan berbagai lembaga sivil. Moratorium dilakukan agar pemerintah bisa melakukan evaluasi total. Kami sangat mendorong kepada pemerintah agar mengevaluasi total terhadap program ini, bahkan kalau diperlukan adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara untuk kemudian mengevaluasi terhadap keseluruhan apa yang dilaksanakan itu, terutama dari perspektif dapur, karena semua itu berasal dari dapur yang tidak higienis dan tidak tersertifikasi. Sejak diluncurkan 1 Januari hingga 14 September 2025, Jaringan Pemantau Indonesia mencatat sudah 6.452 siswa di 17 provinsi menjadi korban keracunan akibat MBG. Untuk itu perlu dilakukan langkah cepat demi menanggulangi masalah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Aku. Pemerintah mewajibkan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi atau LHS untuk seluruh satuan penyedia program gizi atau SPPG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku belum mendapat data resmi berapa banyak laporan SPPG yang belum mengantongi SLHS. Pihaknya membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG setidaknya dalam 1 bulan ke depan. SLHS dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengolahan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pemilihan bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Datanya saya belum dapat secara lengkap ya, tetapi memang sertifikat hygiene dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam 1 bulan selesai semuanya. Ini bakal menjamin nggak? Kenapa? Belum cukup. Memang harus ada juga prosesnya benar-benar dijaga. Dan kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini.